Hadirin silakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari pembina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul berdialog nanti yang akan dipandu oleh moderator dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW serta kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in ila yaumil qiyamah. Yang terhormat para pemantik yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, ada dari KPT, kemudian ada dari Kemenak, ada juga dari Pemuda Ansor TNI Ibnu, beserta siswa-siswi SMP SMA yang ada di Tanjung Selor. Pertama, kita dari pihak penyelenggara mewakili dari pembina channel YouTube Santri Community yang bekerja sama dengan Densus 88. Kita sambil nunggu juga nanti dari Komandan Densus selaku pemantik juga pada malam hari ini, yaitu mengenai dialog kebangsaan dengan tema cegah paham radikal, intoleransi dan terorisme di lingkungan sekolah. Jadi pada kegiatan malam hari ini kita semua akan berdialog, sama-sama memahami dan memberi pandangan mengenai tema yang kita angkat pada malam hari ini. Jadi nanti semuanya adik-adik sekalian SMP, SMA, pemuda-pemuda nanti akan diberi pemantik mengenai tema kita malam hari ini. Silakan berpendapat dan silakan memberi pandangan terkait tema yang kita angkat malam hari ini. Oke, selain itu juga kita juga kemarin Santri Community mengadakan lomba video pendek terkait tema ini. Mungkin adik-adik sekalian di sekolah, di SMP maupun SMA sudah sampai infonya atau gimana? Mungkin sudah sampai, ada yang sudah sampai atau ada yang belum. Karena kemarin kebetulan pas posisinya kita membagi undangan itu pas libur semester ya. Jadi ada beberapa sekolah yang mungkin siswa-siswanya belum sampai informasinya. Dan malam hari ini juga kita mengumumkan gitu terkait perlombaan lomba video pendek sama tema yang kita angkat ini, yaitu cegah paham radikal, intoleransi dan terorisme di lingkungan sekolah. Jadi sebenarnya waktu itu dari bulan kemarin sampai bulan ini tanggal 14 Juli sebenarnya itu untuk durasi waktu pengumpulan video. Jadi berhubung kemarin kondisi libur dan banyak belum dapat infonya, jadi kita perpanjang sampai bulan depan. Tanggal untuk info lebih lanjut nanti akan kita informasikan di Instagram Santri Community. Jadi silahkan nanti di follow nanti untuk info lebih lanjut. Makanya tadi itu ada juga nomor HP yang sudah dicatat di register. Jadi nanti kita akan infokan ulang mengenai kegiatan lomba ini. Jadi diharapkan nanti partisipasi dari adik-adik sekolah SMP maupun SMA untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Jadi ini merupakan kegiatan kita yang kedua gitu setelah lomba video pendek yang dalam rangka itu peringatan Hari Ibu yang bekerja sama dengan Ibu PKK. Jadi kegiatan kita kedua ini lomba kegiatan video pendek juga bekerja sama dengan Densus 88. Jadi nanti agar kiranya bisa berpartisipasi mengeluarkan ide kreasinya mengenai tema yang sudah kita angkat. Jadi silahkan berkompetisi ya. Nanti kita info lebih lanjut di Instagram kita si Santri Community. Silahkan nanti di follow untuk mendapatkan info lebih lanjut. Dan insya Allah juga mengenai kegiatan kita kali ini mengenai dialog kebangsaan, ini bukan hanya sekali. Insya Allah nanti kita usahakan 5 kabupaten kota yang ada di Kaltara akan kita coba laksanakan. Insya Allah nanti di Tarakan, Nunukan, Malinau, KTP dan kota-kota yang lain akan kita laksanakan kegiatan serupa. Dan insya Allah juga mungkin setelah ini kita akan bergeser ke Tanjung Palas, karena malam hari ini juga kita berfokus pada adik-adik SMA yang ada di Tanjung Selor.
Insya Allah selanjutnya nanti kita akan bergeser ke Tanjung Palas untuk mengadakan kegiatan serupa. Bagaimana kita sama-sama berdialog mengenai kegiatan cegah paham radikal, intoleransi dan terorisme di lingkungan sekolah. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Silahkan nanti adik-adik sekalian, para pemuda untuk berdialog mengenai tema yang kita angkat pada malam hari ini. Ini cukup sekian dari saya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya pembacaan doa kepada saudara Taufik, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Ada lagi? Dari mana? Dari Bulungan. Dari IPM ada? Tidak, dari IPM Bulungan ya. Terus dari mana lagi? Yang ini SMP Idrisia. Yang di tengah Mbak yang hitam? Dari MTS. Dari MTS. Alhamdulillah, ternyata animo siswa-siswi terhadap kegiatan ini, dialog kebangsaan kita sangat luar biasa ya, terbukti dengan kehadiran teman-teman di sini. Kami dari pihak penyelenggara sangat berterima kasih dengan kehadiran teman-teman di sini. Semoga dialog kebangsaan kita pada malam hari ini bisa memberikan kita sebuah gambaran, gitu ya. Karena tujuan kita di sini adalah untuk mencegah paham radikal itu bisa masuk di lingkungan sekolah. Walaupun sebenarnya di Indonesia sendiri paham radikal ini sudah marak terjadi, gitu ya. Sudah sudah masuk, dan beberapa yang mengatakan bahwasanya masyarakat kita sudah ada sebagian yang terpapar, baik itu dari paham radikalnya, gerakan-gerakan terornya, sampai bahkan kadang kan kalau kita dengar dari media itu, baik cetak maupun media sosial, sampai memakan korban jiwa terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpaham radikal dan gerakan-gerakan terorisme. Nah, sebenarnya gerakan itu bisa kita antisipasi dengan cara kita sebagai generasi muda sebenarnya yang rentan terhadap paham-paham itu. Hanya saja kita juga sebagai generasi muda yang bisa sebagai motor gerakan untuk mencegah paham itu masuk di lingkungan sekolah. Pak Ketua FKBT Kaltara, mohon maaf Pak, kami terlambat. Dari Kementerian Agama, untuk yang kami hormati juga kawan-kawan dari Muhammadiyah, dari Ansor, dan yang paling khusus ini buat adik-adik ini yang remaja-remaja semua. Jadi seperti judul yang tertera di sana, dialog kebangsaan. Jadi di sini kita diberikan kesempatan untuk berdialog bagaimana supaya kita dalam menjalani kehidupan berbangsa dan di negara ini bisa damai, bisa akur. Kalau udah damai, akur, kan nyaman gitu ya kehidupan kita ya. Jadi kalau kita saling membenci, saling menghujat seperti apa yang disampaikan oleh beliau tadi dari Kementerian Agama, ya lama-lama kehidupan kita bisa rancu. Saking seringnya kita membuat ujaran kebencian, akhirnya sesama kita saling membenci. Jangankan dengan lain agama, satu agama pun, tapi kalau memang kita berbeda, akhirnya kita ini bisa hancur. Ya contohnya misalnya kayak di Suriah, itu kan contohnya kayak itu kan. Sebelum Suriah itu hancur, waduh, bisa dibayangkan gedung-gedung di sana itu sangat mewah sekali. Ya beda-beda tipis lah dengan gedung-gedung di Jakarta. Tapi sekarang apa? Semuanya sudah hancur.
Karena apa? Karena keegoisan masing-masing. Karena mereka saling menghujat, saling membenci, dan tidak saling mengatakan. Nanti kita berdialog langsung. Kalau nanti ada beberapa pertanyaan, kita saling sharing. Nanti semoga apa yang akan kami sampaikan, ada dari FKPT juga, dari ada Kementerian Agama, semoga nanti yang hadir di sini berkenan. Ya, kita di sini sharing ya, bukan untuk berdebat ya. Kita di sini sharing. Sementara saya akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kegiatan-kegiatan seperti ini untuk melakukan sosialisasi dan berbagai hal terkait radikalisme, terorisme dan toleransi. Terkait dengan tema malam ini, dialog kebangsaan, mencegah paham radikal, intoleransi dan terorisme di lingkungan sekolah. Mungkin timbul pertanyaan kita, seberapa besar anak-anak sekolah terpapar oleh radikalisme dan intoleran. Nah, di dalam mengutip data ini data dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN saya tidak di tahun 2018 tentang mengenai terpapar radikalisme. Ini cukup menunjukkan bahwa sekitar 57,8% guru baik pada level SD dan SMP yang memiliki pandangan intoleran di Indonesia. Jadi intoleran artinya tidak mau kata dari toleran, ini mungkin bikin tadi menjadi radikalisme. Kemudian sesuai dengan data itu, ini dirilis oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian atau LAKIP, menyebutkan ada 48,9% siswa yang mendukung adanya tindakan radikal. Sebelum jauh kita membahas ini, lebih baik kita bahas dulu tentang makna radikal itu sendiri, supaya kita satu pemahaman tentang maksud radikalisme. Jadi jika dalam etimologi bahasa Indonesia sendiri, radikal itu ada yang bersifat positif. Artinya ketika dalam belajar itu artinya kemauan untuk belajar. Tapi yang kita maksud di sini radikalisme bisa disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana radikalisme. Yang dimaksud dengan radikal itu apabila bertentangan dengan hak kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Jadi ini yang kita maksud dengan radikalisme. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa anak-anak sekolah itu rawan terpapar? Yang pertama tentu karena memang usia anak sekolah ini mengalami krisis identitas diri, jadi juga yang menjalani potensi mencela orang lain, mencela suku dan agama lain. Nah, disitulah kita peran anak muda untuk bisa memfilter konten-konten tersebut, untuk bisa bisa dilaporkan, bisa kita lawan dengan kita juga membuat konten positif, kontra naratif atau yang berlawanan dengan hal-hal yang menjerumuskan kebencian tersebut, seperti pertemanan antar suku, pertemanan antar agama, silaturahmi, gotong royong. Nah, seperti kita buat konten contohnya
ketika kita ibadah lalu di agama, contohnya yang satu yang membantu kita mengamankan waktu kita ibadah biar kita nyaman. Begitupun ketika agama yang lain beribadah, kita pun demikian. Nah, jadi konten-konten tersebut kita anak muda ini kita lawan juga dengan konten yang kita upload, tentunya yang bermanfaat, yang bisa memancing perdamaian. Ya, mungkin sekian dari saya. Mungkin ada yang tidak terkenal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dengan normal, sehingga terjadinya radikalisme ini apalagi di lingkungan sekolah pada saat ini. Nah, setelah itu adanya pemikiran radikalisme ini tentunya sudah ada sebagaimana di Undang-Undang Nomor 5 pada 2018. Itu sudah termasuk adalah tindak pidana di mana radikalisme ini adalah ancaman atau kekerasan. Nah, bahkan bisa mengenai psikologis. Nah, kalau di lingkungan sekolah kita tentunya punya 4 upaya atau jadi strategi. Kami sudah menjelaskan. Mungkin kan dari tadi Bapak sama teman-teman menjelaskan akibat dan radikalisme di lingkungan kita. Jadi tadi kami sudah menjelaskan dasarnya, mungkin ada SMP atau teman-teman yang lain mungkin ada yang tidak tahu radikalisme itu apa, intoleransi itu apa, terorisme itu apa, tapi langsung akibatnya. Benar yang kata dari teman dari sekolah SMK 2 ya, benar. Jadi kita di sini dari tadi mendengarkan akibatnya saja. Kita tidak tahu dasarnya apa dan bagaimana cara upaya atau strategi untuk pencegahan radikal, intoleransi, dan terorisme khususnya di lingkungan sekolah kita, seperti itu. Oke, bisa kita mulai. Pertama, strategi yang harus kita lakukan itu adalah 4 yang kami kumpulkan, yaitu adalah pertama, guru harus mentransformasikan menjadi seorang pendidik yang benar-benar mendidik, di mana guru harus mempunyai wawasan atau ideologis kebangsaan dan mempunyai wawasan yang baik, karena gurunya adalah role model bagi siswa. Apabila tidak ada apabila tidak ada role model bagi siswa, bagaimana justru memperlihatkan sebaliknya. Dan yang kedua, ini adalah mau tidak mau para guru harus menyegarkan keterampilan dalam mengajar. Tentunya kita pasti seru dong mengajar dengan keterampilan kreatif dan juga berpikir kritis, dipusatkan sebagai siswa. Nah, karena ini adalah suatu tantangan bagi guru pada saat zaman ini. Karena kita adalah generasi Z dan juga bahasa dalam zaman kita itu berbeda dengan guru kita, yaitu misalkan guru kita adalah guru generasi X atau sebelumnya. Sehingga ini adalah tantangan bagi guru untuk menyesuaikan zaman pada saat ini. Dan pembelajaran di semua mata pelajaran itu harus mempunyai wawasan yang baik atau suatu model ini ya, model pembelajaran. Maksudnya untuk materi radikal, intoleransi dan terorisme ini tidak hanya dipelajari atau disampaikan oleh guru PPKN, tetapi oleh untuk semua mata pelajaran. Kenapa radikalisme ini sebenarnya tidak hanya kita pelajari pada mata pelajaran PPKN saja, teman-teman. Karena radikalisme ini kembali ke akarnya. Itu dari sikap kita tidak bisa menghargai dari situ. Jadi karena adanya rasa intoleransi, dari intoleransi inilah adanya akar radikalisme. Jadi sebenarnya guru-guru atau orang tua juga harus paham, karena radikalisme ini bukan hanya dicegah oleh satu buku atau hanya satu bidang saja, tetapi dari semuanya. Melalui apa? Melalui pemahaman kebangsaan, pemahaman tentang kekeluargaan, persaudaraan, solidaritas, dan sebagainya, seperti itu. Ya, jadi tinggalkan pembelajaran yang memberi ruang superioritas bagi guru. Nah, guru jangan lagi mendokumentasi di depan kelas
Karena mendidik itu bukan proses mendoktrinisasi. Nah, mendidik itu merupakan suatu proses membangun karakter dengan menggunakan argumen dan dialog, bukan melalui monolog. Oke, kita lanjut. Ketiga, berdasarkan diagnosis masuknya bibit-bibit radikalisme ke sekolah, kepala sekolah ini berperan penting melakukan pembinaan terhadap guru-guru yang kandung terhadap intoleransi dan juga radikal. Dan yang terakhir itu adalah tak kalah penting, sebuah sudah waktunya bagi Puskesbud, Kemendikbud untuk membuat suatu model pembelajaran yang bermuatan pencegahan radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Sehingga bukan hanya guru-guru PPK. Saya Zulkarnain, perwakilan dari pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Di sini tadi saya hanya menanggapi dan ada beberapa syarat terkait itu. Tadi sempat disinggung dari perwakilan anak bahwa pemahaman itu awalnya dari guru, Pak ya. Biasanya dari guru. Nah, di sini saya melihat karena organisasi kami ini bersentuhan langsung dengan pelajar. Jadi ada beberapa karakter-karakter itu yang kita baca awalnya itu dari guru, pola pendidikannya guru pertama. Dan yang kedua, kenapa untuk kakak belajar sendiri kemana khususnya kemarin saya beberapa waktu yang lalu melihat bahwa melaksanakan verifikasi penceramah. Nah, penceramah. Jadi sebenarnya mungkin lebih baik berfokus kepada tenaga pendidik, khususnya di mata pelajaran keagamaan, karena mereka ini yang langsung bersentuhan dengan mereka. Karena saya sendiri adalah seorang santri dan saya didoktrin oleh guru-guru saya. Kalau guru saya bilang loncat ke jurang, kami loncat. Bahkan itu kami anggap jihad. Karena apa? Karena kami beranggapan bahwa guru atau ustadz itu lebih mulia daripada orang tua kami. Karena mereka hanya menafkahi jasa kami, tapi rohani kami adalah mereka. Makanya kami menganggap mereka mulia. Nah, jangan sampai ini dimanfaatkan oleh guru-guru yang mungkin sudah didesain untuk mempengaruhi murid-murid tersebut. Karena tadi yang sempat disinggung bahwa pelajar-pelajar dan murid-murid itu krisis karakter. Jadi ingin mencari jati diri. Yang ketiga mungkin saya lebih fokus sosmed, tadi sempat juga disinggung di sosmed. Mungkin sosmed diblok hanya dengan kata-kata yang memang sudah terkategorikan mengajak atau mengujar kebencian. Terus bagaimana dengan narasi-narasi yang didesain begitu bagus sehingga menimbulkan sugesti dan kita beranggapan bahwa ini benar secara tidak langsung bahwa itu adalah narasi-narasi yang mengarahkan kita dan setuju dengan tulisan-tulisan tersebut. Mungkin saya berharap ada tim khusus untuk ini, untuk mengawasi sosial media yang lebih fokus ke narasi-narasi tersebut. Yang di posting-posting selama ini saya masih lihat berkeliaran kemana-mana. Memang secara narasi dia sangat rapi dan bagus. Karena jujur aja Pak, kita untuk orang-orang yang menyebarkan ini, dia lebih maju daripada kita, lebih satu langkah ke depan. Karena dia setiap zaman dia mau mengubah pola-pola tersebut. Mungkin itu saja yang kami sampaikan perwakilan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kalimantan Utara. Mudah-mudahan ini bisa menjadi program khusus untuk terutama di Kaltara, karena kita di wilayah perbatasan Pak. Jangan sampai orangnya oke bisa ditangkap, tapi pemahamannya minimal kita bisa tahan. Bahkan kalau bisa kita hilangkan sama sekali untuk di Kaltara. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari IPM, ada dari IPM?
Ikatan Pelajar Muhammadiyah ada? Baik, kita lanjut ke delegasi selanjutnya dari PMI ya, PMI Bulungan, cabang Bulungan hadir di sini. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan moderator. Baik, tadi saya sangat dengar dari paparan pemateri yang menyampaikan bahwa lingkungan sekolah itu sekarang banyak dipengaruhi oleh radikalisme, intoleransi. Bahkan tadi disampaikan ada 48 atau 9% itu ada dari sekolah mendukung intoleransi, kalau nggak salah tadi ya. Jadi kesimpulannya berarti di Indonesia ini sudah termasuk apa ya, dibilang lumayan parah karena sudah terpengaruh ini. Nah, ada lagi tadi disampaikan di media. Nah, di media itu banyak konten-konten yang isinya itu intoleran juga. Nah, itu juga dapat mempengaruhi, terutama pada anak muda, pelajar. Kemudian bagaimana kita untuk mengantisipasi hal tersebut? Nah, kebetulan saya selain mahasiswa juga alhamdulillah alumni dari Pondok Pesantren juga dari Jawa. Jadi insya Allah ya sedikit banyak itu mengerti. Saya sempat kemarin itu mendengar di media, salah satu media itu menyampaikan bahwa bahkan malah Kementerian Agama kalau nggak salah ya, Kementerian Agama yang dulu bukan yang sekarang, itu sempat menyampaikan bahwa bibit-bibit benih radikalisme itu dari pondok pesantren. Tapi parah kan? Akhirnya ada salah satu dewan kalau nggak salah itu menanggapi itu salah, karena yang benar itu gimana? Pondok pesantren itu yang memunculkan intelektualisme yang bahkan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, itu sebenarnya gitu. Nah, kemudian saran saja dari saya pribadi ya untuk pelajar itu sesuai dengan di dalam kode fikih dari ulama fasih muqaddimun ala jalbil masalih. Artinya mencegah kerusakan atau mencegah kemungkaran itu lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan. Artinya bagaimana? Tahu akar permasalahannya dan menuntaskan akar permasalahannya. Percaya sama saya, dalam satu kali tindakan tidak ada lagi namanya terorisme, intoleransi dan juga radikalisme. Jadi daripada kita menangkap pelakunya, kenapa kita tidak berpikir untuk menghilangkan akarnya saja? Dan kenapa kita tidak berpikir untuk memberikan contoh
dan juga perilaku untuk mencegah. Daripada kita hanya menyuruh orang untuk tidak melakukan, kenapa kita tidak mengajarkan mereka untuk mencegahnya atau mengetahuinya? Dan juga dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia ini dia lebih banyak, jujur dari saya sendiri, dia lebih banyak membuka, mendoktrin dan mengarahkan murid-muridnya ke satu pandangan yang sehingga menurut saya agak bias. Dia lebih sering diajarkan bahwa di Indonesia itu kayak kerukunannya oke, baik terjaga, toleransinya oke, baik terjaga, padahal di luar tidak seperti itu. Begitu ada murid yang beda pendapat, dia antara dua, dia dibungkam atau tidak dipedulikan. Dari sisanya dia sudah ditutup untuk berbeda pendapatnya. Bagaimana orang-orang yang punya intelektualitas bisa menyalurkan intelektualitasnya masyarakat, begitu. Mungkin itu saja pendapat dari saya dan teman-teman dari saya. Mungkin ada saran dalam penyampaian, mohon maaf. Dan apabila ada kata-kata yang bingung juga, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Rizky dari SMK 2 ya.